warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdi Pawitan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mereview buku atau e-book pendidikan kewarganegaraan, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas terakhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh yang terhormat Ibu Disladiba MPD. Oke, seperti ini bentuk e-book yang akan saya bawakan. E-book ini ditulis oleh Bapak Sulaiman MA. Berikut data lengkap tentang e-book ini. Pada e-book ini terdapat 11 materi pembahasan. Jadi untuk video kali ini saya akan mengulas ke 11 materi yang ada di buku ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai kepada pembahasannya. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan falsafah bangsa untuk pandangan hidup bernegara, yakni nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ini diyakini oleh bangsa ini sebagai jiwa dan pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bersifatnya sangat relevan dan cocok bagi sosial budaya yang ada masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai kebenaran dalam Pancasila tidak patut untuk diperdebatkan dan tidak patut untuk dipertentangkan akan kebenarannya, dan sifatnya sudah mutlak yang mana harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila, yang pertama yaitu terdapat nilai-nilai ketuhanan. Sila yang kedua terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga terdapat nilai-nilai persatuan. Yang keempat nilai-nilai kerakyatan, dan sila yang terakhir terdapat nilai-nilai keadilan. Selain menjadi falsafah bangsa, Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum untuk mengatur tata tertib hukum negara. Dalam e-book ini, Supardi menjelaskan bahwa sumber dari tata tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa serta watak bangsa Indonesia. Dan penting untuk kita ketahui bahwa tata urutan undang-undang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Adapun tata aturannya yaitu yang paling pertama, yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang. Yang kelima peraturan pemerintah. Yang keenam keputusan presiden. Yang ketujuh perda atau peraturan daerah. Materi yang kedua membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Berbicara tentang ideologi, semua negara memiliki ideologi dengan ciri khas masing-masing. Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila bukan ideologi hasil tiruan dari negara-negara lain. Pancasila digali berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Demikian, Pancasila merupakan
Ideologi khas bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu harus diwujudkan dalam berbagai aspek pembangunan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ciri khas ideologi Pancasila selain menjunjung tinggi nilai kebinekaan, Pancasila juga memiliki nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, tidak pula dipaksakan oleh negara, melainkan digali dan diambil dari keanekaragaman dan watak Indonesia seperti moral, kebudayaan masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Hal ini pula yang memberikan ciri bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi: pertama, nilai dasar; yang kedua, nilai instrumental; yang ketiga, nilai psikis. Bab selanjutnya yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Paham Pancasila sebagai ideologi. Pancasila selain jadi ideologi, pandangan hidup, dan kebudayaan bangsa Indonesia, melainkan pula Pancasila sebagai moralitas, terutama hubungannya dengan kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan nasional. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi asas bagi penyelenggaraan sistem negara. Pemerintah sebagai pelaku politik di negara harus berdasarkan prinsip moralitas yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Caranya yaitu ketika pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan negara yang melibatkan berbagai aspek dalam negara seperti politik, ekonomi, agama, dan hal-hal yang menyangkut rakyat biasa, harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan hal ini harus terrealisasikan untuk siapa saja yang terlibat menjalankan pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan negara, baik itu badan legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Bab selanjutnya yaitu menjelaskan tentang identitas nasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas suatu bangsa tersebut merupakan identitas bangsa tersebut, dan identitas yang sudah disepakati dan diterima oleh seluruh warga bangsa itu akan menjadi identitas nasional. Selanjutnya, apa penting sih identitas nasional itu? Menurut saya jelas sangat penting. Identitas nasional bakal menjadi pengikat dan pemersatu untuk mencapai tujuan bangsa, dan identitas nasional pun sebagai alat untuk mencapai cita-cita bersama dan tujuan yang sama yang diikat oleh kebersamaan. Bab selanjutnya yaitu menerangkan tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Pengakuan status sebagai warga negara Indonesia yang diberikan oleh negara Indonesia mengakibatkan timbal balik antara negara dan warga negara. Status ini pula mengakibatkan adanya kewajiban negara terhadap warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara atau pemerintah. Sementara kewajiban warga negara terhadap negara yaitu harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya. Di negara kita, negara Indonesia,
Hak dan kewajiban warga negara telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 27 sampai 34 yang menyebutkan yang pertama, hak warga negara terhadap negara, diantaranya satu, hak kesamaan di hadapan hukum, yang kedua atas berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, kewajibannya mentaati hukum dan peraturan. Yang kedua, membela negara Indonesia. Bab selanjutnya yaitu bab ke-6, membahas tentang politik dan strategi nasional. Kata kunci pembahasan sekarang yaitu politik dan strategi nasional. Pertama, politik. Kata politik mungkin tidak asing lagi didengar oleh kita semua, umumnya didengar oleh masyarakat. Lantas apa sih politik itu? Di dalam e-book ini menyebutkan politik yaitu langkah-langkah atau strategi untuk tujuan sistem negara berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Sampai situ. Politik sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar, yaitu pertama, kebutuhan pokok nasional, meliputi pertama, kesejahteraan umum, keamanan, dan pertahanan bangsa. Sedangkan dalam penyelenggaraan, yaitu terselenggaranya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kesejahteraan dan keadilan yang merata. Bab yang ke-7 yaitu menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian. Pertama, dapat dilihat dari pengertian yang sempit, yang kedua dari yang luas. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian yang luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar hukum yang sifatnya mendasar. Sedangkan konstitusi dalam artian sempit yaitu piagam dasar atau undang-undang dasar atau dokumen yang lengkap mengenai peraturan dasar negara. Bahwa dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu merupakan aturan dasar ketatanegaraan yang memuat tentang sistem dan peraturan dasar negara, atau lebih jelasnya di dalam negara kita ada yang disebut dengan undang-undang dasar. Konstitusi juga pada hakikatnya memiliki tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, yaitu konstitusi bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, yaitu memberikan batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Bab selanjutnya menerangkan tentang demokrasi. Pengertian secara umum demokrasi yaitu bentuk pemerintahan rakyat, government of the people, yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang mana menurut Abraham Lincoln pada tahun 1863 menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Selanjutnya kita beralih
ke negara kita. Negara kita memilih pemerintahan secara apa? Lalu bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia? Pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan menyatakan sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan pada rakyat. Perkembangannya menurut referensi e-book ini ditemukan ada 4 periode demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1959 atau yang sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu periode demokrasi 1959 sampai 1965, yaitu disebut sebagai demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu pada masa periode 1965 sampai 1998 merupakan era yang sering disebut Orde Baru yang menganut demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, demokrasi periode 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi reformasi. Bab ke-9 yaitu menerangkan tentang hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai kodratnya, yang tidak ada kekuasaan satupun di dunia ini yang dapat merenggutnya. Di Indonesia, sosok negara hadir untuk melindungi, menghormati, dan menyayangi hak asasi manusia. Di Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak perik kemanusiaan dan perik keadilan. Yang tentu negara kita negara hukum yang sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia. Bab yang ke-10 menerangkan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo atau bumi, dan politik berarti kekuasaan yang didasarkan pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Secara garis besar, geopolitik secara umum yaitu negara harus memiliki langkah kebijakan politik dalam hal pengembangan negara, dalam hal politik, dalam hal stabilitas ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjaga keutuhan negara. Pembahasan yang terakhir yaitu bab 11 tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan letak geologi suatu negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Sementara geostrategi Indonesia bisa diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terus mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tanggapan atau sering disebut AGHT baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan integritas bangsa Indonesia. 11 materi telah disampaikan, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bangga dengan menjadi bangsa Indonesia.